Saya Muhammad Enda Jabar Rozak dari Universitas Gadjah Mada KKN PPM UGM 2021. Setelah kemarin, pada video sebelumnya, kita telah belajar mengenai konten marketing dan copywriting. Kita akan mengimplementasikan apa yang telah kita pelajari tersebut dalam suatu konten. Kita akan membuatnya dari nol menggunakan Canva. Kita akan spesifik untuk mengaplikasikannya pada sosial media Instagram. Di Instagram biasanya ada dua tipe postingan, yaitu ada Instagram Post, Instagram Story, dan sekarang yang baru adalah Instagram Reels dan Instagram TV. Dua-duanya adalah suatu video. Kita bisa ngepost juga dalam bentuk video maupun Instastory dalam Instagram, akan tetapi terbatas dalam jumlah waktunya. Oke, kita masuk kira-kira kalau kita mau ngebikin suatu konten dalam sosial media, tools apa sih yang bisa kita gunakan? Kalau saya nggak bisa desain seperti apa? Kalau saya bisa desain seperti apa? Nah, di sini ada suatu tools namanya Canva, di mana kita bisa membuat desain menggunakan HP kita atau smartphone kita, ataupun barangkali kita yang memiliki suatu laptop maupun komputer, kita bisa menggunakannya juga dalam suatu web browser. Jadi, Canva ini adalah suatu alat yang kita meskipun sangat awam dalam desain, kita bisa menggunakan template-template yang sudah disediakan oleh Canva, sehingga kita bisa membuat konten Instagram yang menarik oleh pengguna. Oke, standar konten Instagram yang pertama adalah mengenai Instagram Post. Biasanya Instagram Post terdiri dari suatu postingan yang berkelanjutan atau carousel. Biasanya dalam satu kali post terdapat 1-10 gambar atau foto yang ada di sana. Nah, di sini contohnya ada suatu standar konten Instagram. Ada suatu judul, ada kalimat pendukung, ada gambar kecil-kecil, dan ada judul yang dia di samping, ada judul yang dia di tengah, ada kalimat pendukung juga, dan ada gambar yang lebih besar. Biasanya kita juga tempatkan suatu logo atau nama produk kita di sana agar mudah diingat oleh orang. Standar konten Instagram yang kedua adalah suatu untuk masih dalam post, akan tetapi tipenya berbeda. Ada beberapa orang yang menggunakan standar seperti ini, ada suatu gambar, di sana ada judulnya, akan tetapi judulnya bukan di samping, akan tetapi judulnya ditaruh di tengah atau menutupi gambar itu sendiri. Di situ ada kesan-kesan untuk menonjolkan bahwa gambar ini merepresentasikan tulisan yang ada di atasnya. Ataupun yang bentuk carousel lainnya, terdapat judulnya itu di samping dengan gambar atau ilustrasi di kanan, dan beberapa kalimat yang representatif dengan adanya gambar tersebut. Selanjutnya, ada standar konten Instagram pada suatu Instagram Story atau Instagram cerita. Biasanya hanya 15-30 detik. Ada beberapa tipe di sini. Tipe yang pertama adalah kita bisa meletakkan 1 atau 2 gambar ke dalam suatu layout. Ada gambar pertama, ada gambar kedua, dan ada judul yang merepresentasikan adanya 2 gambar tersebut. Konten yang ketiga atau standar konten yang ketiga yaitu kita bisa membuat suatu gambar yang sifatnya dia ukurannya portrait atau panjang, persegi panjang yang vertikal, dan ada judulnya. Contoh Instagram Story yang ketiga dan keempat, biasanya di sini kita menggunakan atau menuliskan sama seperti Instagram Post, menuliskan judulnya atau kalimat pendukungnya di atas Instagram fotonya itu sendiri. Akan tetapi di sini kita harus memperhatikan warna yang kita pilih harus sesuai. Dan yang terakhir, contohnya adalah beberapa fitur dari Instagram. Kita bisa membuat tanya jawab di sana, kita bisa membuat polling di sana, dan barangkali ada teman-teman kita yang terhubung dalam Instagram atau produk Instagram kita bisa memberikan pernyataan atas apa yang kita sampaikan di sana. Oke, selanjutnya kita akan coba melakukan desain konten Instagram dengan Canva. Setelah kita mengetahui apa aja sih yang bisa kita implementasikan di Instagram dengan Canva, di Instagram Post, ada Instagram Story, ada Instagram Reels, dan Instagram TV. Oke, di sini adalah beberapa contoh ketika kita mendesain suatu kerangka pada sosial media post untuk suatu produk. Ada 4 slides atau 4 gambar atau 4 foto. Yang pertama adalah kita sampaikan fakta kenyataannya yang sekiranya banyak orang tidak menyadari hal tersebut, akan tetapi itu fakta. Dan yang kedua adalah permasalahannya, apa sih permasalahan yang ada dari fakta tersebut. Yang ketiga adalah kita coba tanamkan suatu ide atau solusi atas adanya permasalahan. Dan yang keempat, kita berikan ajakan yang bersifat persuasif sehingga orang mau membeli, mendaftar, maupun berlangganan atas produk kita. Contohnya di sini, saya sebagai orang Jogja ingin ke Bawean, punya masalah
masalah saya adalah saya tidak mengetahui cara menuju kebawean, caranya seperti apa. Nah, di sana pada bagian pertama kita tuliskan, banyak orang tidak tahu caranya pergi ke bawean, padahal cukup gampang loh. Ada beberapa penjelasan-penjelasan yang lain. Kemudian judul permasalahannya adalah orang tidak mengetahui bahwa kalau mau ke bawean itu bisa seperti ini. Itu dituangkan di sana. Dan solusinya adalah bagaimana jika ketika orang tidak tahu, kita bisa memberikan layanan yang orang ketika pergi ke bawean, dia bisa di bawean mungkin 5 hari atau sampai 1 minggu, dia udah tahu caranya pergi ke sana gimana, dan dia bisa menempati bawean dengan homestay yang ada di bawean menggunakan layanan yang ada di sana. Dan yang terakhir kita akan berikan ajakan persuasif, yaitu bagi Anda yang berminat untuk mendapatkan solusi atas layanan pergi ke bawean, silahkan menghubungi nomor ini. Jadi kita akan coba terapkan konsep ini, orang yang awalnya nggak tahu pergi ke bawean, dia jadi tahu masalah dia apa, kemudian dia cara perginya seperti apa, solusi yang kita tawarkan apa, dan kalau mau menggunakan solusi tersebut caranya bagaimana. Ini adalah suatu kerangka desain sosial media post yang cukup komprehensif. Selanjutnya, di sini adalah contoh Instagram Story. Barangkali kita menggunakan tipe yang ketiga, ada suatu gambar, kita tumpuk di sana ada suatu tulisan dan ada kalimat-kalimat pendukung. Di sini kita menggunakan kerupuk khas bawean, yaitu posot. Di sini kita memberikan gambar foto dari produk tersebut, kita memberikan kalimat-kalimat ajakan atau kalimat-kalimat persuasif, enak dan bergizi. Kemudian kita berikan juga nomor yang bisa dihubungi oleh seseorang yang melihat Instastory ini, sehingga ketika dia tertarik untuk membeli produk tersebut, dia bisa mengetahui gimana caranya saya bisa membeli. Ini adalah contoh implementasi dari desain Instagram Story. Yang kedua adalah contoh desain Instagram Post. Barangkali beberapa teman-teman kita masih belum mengetahui apakah itu bawean, sehingga kita membuat suatu konten edukasi tentang bawean itu seperti apa dan kondisinya bagaimana. Kita menggunakan contoh bagian awal adalah heading yang ditumpukan pada suatu gambar. Tapi pastikan di sini kita harus jelas kontras antara tulisan dengan gambarnya. Nah, yang ketiga ini adalah suatu konten video sosial media, bentuknya video dengan durasi yang kurang dari 15 detik. Kita bisa posting ini dalam suatu Instagram Post maupun Instagram Reels, di mana sekarang Instagram Reels dia memiliki jangkauan yang lebih banyak, sehingga akan menguntungkan kepada seorang penjual ketika dia melakukan posting melalui Instagram Reels, maka besar kemungkinan potensi untuk dijangkau orang banyak lebih luas jika dibandingkan hanya melakukan posting pada Instagram Post saja. Contohnya ini, dan kita akan coba praktek membuat tampilan seperti ini mulai dari nol. Pada video tadi itu mulai dari awal, ada pantai dan ada orang makan di pantai, dan kalau kamu ke bawean ada call-nya juga, ada yang bisa dihubungi. Ada yang keempat di sini adalah contoh wireframe konten sosial media. Ada beberapa yang dia membuat suatu konten sosial media, ada halaman awalnya atau ada yang dia bisa geser ke kanan atau ke kiri yang menunjukkan bahwa isinya konten selanjutnya adalah ini. Nah, kemudian di sini kita memberikan ilustrasi atau langkah-langkah selanjutnya pada bagian postingan selanjutnya. Contohnya adalah cara menuju ke bawean, dan lebih lengkapnya di sini kita memberikan suatu contoh. Kalau kamu ke bawean, silahkan baca seperti ini. Ada suatu, karena bawean identik dengan pantai, kita berikan gambar yang ada ombak-ombaknya, kita kasih suatu postingan cara menuju bawean, dan ada langkah-langkahnya di sana, dan ada nomor HP-nya juga. Nah, kita akan coba praktek langsung bagaimana membuat konten ini pada Canva. Kita bisa mengunjungi canva.com. Kita mengunjungi canva.com. Kemudian setelah kita mengunjungi canva.com akan ada halaman seperti ini. Kita bisa mencari beberapa, mulai dari Instagram Post, Instagram Story, maupun story-story yang lain di Instagram bisa kita buat di sini dengan cukup mudah. Nah, di sini kita akan coba bikin video yang sejenis dengan sebelumnya, maka kita akan coba ketikkan pada kolom pencarian yaitu Almond Beach. Ini kita menggunakan
bahasa Inggris atau almond seperti buah-buahan dan pantai yang beach yang berindikasikan suatu pantai sehingga kita mendapatkan konten yang kita inginkan karena kita mau coba membuat konten untuk pantai. Nah, di sini ada contohnya satu, ini dia bentuknya video sekitar 13 detik dan kita akan coba pilih desain yang ini. Judulnya Almond Beach Scrapbook. Ini gratis yang bisa kita pakai. Kita akan coba ganti nama judulnya. Oke, kita akan coba ganti namanya Pantai Nyimas. Saya pengen bikin konten Pantai Nyimas. Nah, di sini kita tinggal ganti saja. Kita tinggal klik ini isinya menjadi gambar yang lain dan bisa kita ganti juga tulisannya. Kita ganti di sini ada Pantai Nyimas. Kita ambil contohnya pada desain sebelumnya. Rasakan suasana Bali Van Java. Oke. Kita ketikkan rasakan suasana Bali Van Java. Ini kita bisa ganti sesuai keinginan kita agar menarik. Karena orang banyak bilang bahwa Bawean adalah Bali yang terletak di Jawa, maka kita ganti. Dan kita akan coba mencari referensi yaitu Pantai Nyimas. Kita cukup cari di Google dan ini aplikasi Canva bisa dipakai di handphone juga atau di HP. Kita akan pilih gambar yang sekiranya menarik. Kita akan pilih ini saja, sepertinya cukup menarik. Kita akan copy gambarnya dan kita akan coba paste di desain yang kita buat tadi. Kita sesuaikan ukurannya agak dibuat miring karena layout dari template yang kita pakai adalah miring. Kita akan coba buat sedikit miring dan kita perbesar sedikit agar pas ukurannya. Oke, sudah cukup. Nah, ada Pantai Nyimas dan rasakan suasana Bali Van Java. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat konten di mana di sana ada masakan khas Bawean di pantai. Karena biasanya orang pengen makan di pantai sambil berjalan-jalan di pantai. Contohnya ini. Kita akan coba copy gambarnya. Kemudian kita akan paste di sini. Nah, di sini kita bisa perbesar juga gambarnya. Kita bisa perbesar gambarnya atau diperkecil. Kita akan coba tempelkan gambarnya di sini. Kita berikan keterangan. Rasakan ini adalah makanan khas Bawean dengan nama nasi gulung. Nasi gulung. Nikmati makanan khas Bawean sambil menikmati indahnya alam. Oke, kita tambahkan suatu teks atau kalimat pendukung yang lain. Selanjutnya yang ketiga adalah kita akan coba tambahkan kapal yang representatif tentang Bawean. Kapal Bawean. Karena kita bisa pergi ke Bawean menggunakan jalur darat maupun jalur laut. Kita bisa pilihnya menggunakan kapal yang cukup menarik. Yang beroperasi dari Gresik ke Bawean. Kita copy gambarnya dan kita paste lagi pada desain pada Canva. Kita bisa perbesar kapalnya maupun kita perkecil. Kita bisa perbesar dan perkecil. Lalu kita tempelkan dan sesuaikan ukurannya pada layout yang tersedia. Sepertinya ukurannya terlalu besar, kita perlu perkecil lagi dan kita sesuaikan lagi. Nah, di sini contohnya. Agak kurang sesuai. Kita coba perkecil dan kita
berbanyak di sini. Nah, kita bisa menyesuaikan ukurannya agar terlihat komprehensif. Nah, setelah itu kita berikan kontak kita, ada kalimat perintah pemesanan, hubungi 08 sekian sekian sekian. Kunjungi gawean sekarang. Nah, setelah kita bisa membuat ini, beberapa teks bisa kita revisi maupun gambar yang kita pilih bisa bervariasi. Ini cukup simpel, kita bisa membuatnya dalam kurang waktu dari 5 menit. Nah, setelah jadi, kita bisa mendownloadnya. Ada opsi video. Ini adalah cocok sekali, ini kita post pada Instagram Reels, dan itu bisa menjangkau lebih dari 2.000 orang dalam waktu kurang dari 1 hari. Kita bisa download, ada tipenya, ada video. Kalau ada yang mau download dalam bentuk gambar, bisa juga. Tapi kita lebih pilih video karena lebih menarik, dan kita akan download. Tunggu sebentar. Setelah proses download selesai, kita bisa langsung membuka desain yang telah kita buat atau video yang telah kita buat dalam bentuk video, dan kita bisa langsung posting bentuk tersebut ke dalam Instagram. Kita bisa upload menggunakan HP kita di sana. Nah, kita akan tunggu saja proses download selesai. Setelah itu nanti kita akan bisa langsung menggunakannya. Nah, setelah proses download selesai akan muncul, dan kita akan coba jalankan video ini. Nah, di sini adalah hasilnya. Kita bisa coba jalankan. Ini adalah video yang kita buat tadi ya. Di sini ada suaranya juga, ada background-nya, kan tetapi karena saya rekaman menggunakan headset, sehingga suaranya barangkali tidak muncul. Kita coba jalankan sekali lagi. Nah, itulah contoh bagaimana kita memanfaatkan Canva sebagai media untuk kita bisa membuat konten marketing pada Instagram yang menarik. Cukup sampai sini saja video penjelasan kali ini tentang penggunaan Canva. Pada video selanjutnya, kita akan coba belajar bagaimana memanfaatkan iklan sebagai media promosi. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Semangat!